Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Risma Melia dari kelas 1B Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pelayanan Publik di Masa Pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwasannya kita sebagai manusia memiliki hak asasi, yaitu salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi secara akurat. Jadi di sini saya akan membahas sebenarnya apa saja penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik di masa pandemi COVID-19. Karena pelayanan publik merupakan ciri terpenting dalam negara demokratis. Kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa pelayanan publik di masa pandemi seperti ini tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi, demi mewujudkan pelayanan yang tepat, cepat, dan sederhana, pemerintah mengembangkan sistem informasi publik melalui website tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang informasi yang berlaku. Untuk memenuhi hak masyarakat, pemerintah juga melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah melakukan webinar selama 6 bulan. Webinar tersebut dapat diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat melalui internet. Pemerintah memiliki 3 kebijakan mendasar di masa pandemi COVID-19, yaitu antara lain di bidang kesehatan, relaksasi ekonomi, dan di bidang sosial. Di bidang kesehatan yaitu meliputi penetapan bencana non-alam penyelenggaraan COVID-19 sebagai bencana nasional, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan PSBB transisi, dan pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, maupun industri. Lalu, di bagian relaksasi ekonomi yaitu meliputi keringanan pinjaman bank, penurunan suku bunga, diskon pajak, pembebasan pembayaran listrik bagi golongan ekonomi lemah, menambah intensif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan logistik kebutuhan pokok. Sementara untuk bidang sosial yaitu adalah memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Misalnya, program Kartu Keluarga Harapan, program Kartu Prakerja, kartu sembako, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. Sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik, ASN juga harus memahami terkait konsep birokrasi yang efektif, di mana diperlukan digitalisasi birokrasi, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Terkait birokrasi yang efektif ini mengacu kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI, di mana semua pelayanan publik harus dapat diakses secara online oleh pengguna layanan. Khususnya di era pandemi COVID-19 ini, langkah yang harus diambil pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi, menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat terkait kondisi dan perkembangan COVID-19, memperhatikan standar pelayanan, dan tentunya menyiapkan anggaran cukup untuk mengatasi kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Yang tidak kalah penting adalah aparatur harus memahami pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 5 poin penting yang harus diperhatikan pemerintah, yaitu antara lain kualitas sumber daya manusia, infrastruktur atau jaringan telekomunikasi, anggaran, budaya masyarakat, dan aspek geografis. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat ditarik dalam proposal saya ini adalah bahwa di dalam pelayanan publik itu ada 3 variabel utama, yaitu antara lain administrasi publik, manajemen pelayanan publik, dan penyelenggaraan kebutuhan publik, di mana ketiga hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan dan menciptakan pelayanan yang maksimal. Dan yang paling penting dalam pelayanan publik adalah tidak hanya berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mengantisipasi kondisi krisis. Di masa depan, semua layanan publik harus tahu bagaimana cara bertindak pada jenis krisis yang terjadi. Konkretnya adalah proses pelayanan publik harus tetap dilakukan dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak normal.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.